Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Dimas Aldi Salam Channel. Oke, untuk kalian yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya adalah Dimas Aldi Salam. Saya berasal dari Teknik Informatika Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program basis data dengan menggunakan MySQL, tetapi dengan menggunakan metode ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, saya akan menyusun sebuah basis data dari sebuah sistem informasi akademik dari sebuah universitas. Simak seperti apa keseruannya nanti. Oke. Nah, ini adalah proyek basis data satu saya untuk memenuhi ujian akhir semester 2 saya. Kita akan melihat apa itu ERD. ERD adalah suatu model untuk menjalankan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Model data IR atau Entity Relationship didasarkan pada persepsi terhadap dunia nyata yang tersusun atas kumpulan objek-objek dasar yang disebut entitas dan relasi. Nah, dari sini kita tahu untuk membuat sebuah basis data tidak bisa langsung dengan membuat tabel dengan MySQL, tapi kita harus menyusunnya dengan membuat ERD dulu. Nah, ERD ini adalah salah satu metode permodelan sebuah data yang terdiri dari entitas dan relasi. Oke, next. Nah, ERD ini punya beberapa elemen. Yang pertama yaitu entitas atau dalam bahasa Inggrisnya entity. Entity atau entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Ini adalah gambar entity atau entitas, dan ini weak entity atau entitas lemah. Mengapa ada entitas dan entitas lemah? Nah, perbedaannya di sini. Kalau di entitas, setiap entitas itu mempunyai kode unik seperti primary key. Itu adalah kode unik dari masing-masing entitas. Nah, sedangkan di weak entity, dia tidak mempunyai sebuah primary key, tetapi dia dapat terhubung dengan masing-masing entitas dengan relasi dengan menggunakan foreign key. Nah, oke. Beberapa contoh entitas yaitu di dalam sebuah toko seperti toko kelontong misalnya, terdapat beberapa entitas seperti pembeli, kemudian ada barang yang dijual, itu bisa dimasukkan ke dalam entitas. Next. Nah, elemen yang kedua yaitu relationship. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda itu disebut juga dengan relationship. Gambar relasi diwakili dengan simbol seperti belah ketupat. Relasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya yaitu siswa dengan nomor induk siswa. Siswa dengan nomor induk siswa. Next, one to many
yaitu relasi antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Many to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya yaitu siswa dan ekstrakurikuler. Oke, next. Nah, elemen yang ketiga yaitu atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut dengan atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada atribut kunci yang saya sebut tadi primary key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya NPWP, NIM, kemudian ID, dosen, banyak ya. Kemudian ada atribut simple, yaitu atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dibaca lagi. Contohnya alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Ada atribut multinilai, ada atribut gabungan, dan atribut derivatif. Next, oke. Nah, inilah adalah notasi-notasi yang terdapat pada entity relationship diagram. Ada notasi entitas, relasi, dan ada sebuah garis, yaitu penghubung atribut dengan entitas dan relasi dengan entitas. Ada atribut seperti oval bentuknya. Next. Nah, ini ada key atribut, perbedaannya yaitu terdapat pada atribut key terdapat sebuah garis bawah di sana, sama-sama berbentuk ovalnya. Ada derivative atribut atau atribut turunan. Ada multi-value atribut, ini ada identifier atribut. Next. Ada juga composite atribut, kemudian yang saya ceritakan tadi weak entity set atau entitas lemah. Ada juga relationship set weak entity. Next. Nah, sesuai dengan pembahasan di awal tadi, saya akan membuat studi kasus untuk membuat project basis data dari sebuah sistem informasi akademik tingkat universitas, biasa disebut dengan SIMA.